antara semua orang. Mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat warisan leluhur mereka, dan mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW, sebab Islam melarang menyembah berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi SAW dengan menyuruh 16 orang sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena raja di sana memberikan jaminan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barokah, 101 perawat dari SMK Farmasi FIB Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir sekaligus Rasulullah yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah atau 610 Masehi dengan usia 40 tahun. Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzul Al-Quran. Setelah itu selama 13 tahun atau 610-622 Masehi secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat meliputi 89 surat. Salah satunya surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama, di mana surat Al-Mudatsir diturunkan dengan isi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kiamat sebagai hari pembalasan kesucian jiwa dan persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai keberadaan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapai tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah SAW mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah secara sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqulan awwalun atau pemeluk Islam generasi pertama, yang terdiri dari Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Jaiz bin Harithah, Abu Bakar Asy-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah keturunannya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilakukan secara terang-terangan. Dua tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani
Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Selain itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antara orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain Abu Zar al-Ghifari dan Tufail bin Ammar az-Zawsi. Sedangkan dari kalangan orang kafir yang masuk Islam ialah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini. Salah satunya kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW diantaranya karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang.